Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum kita membahas persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak, kita akan lihat dulu peta konsepnya. Yang pertama adalah bab persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak, yang kedua ada persamaan nilai mutlak, yang ketiga ada ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk yang di konsep nilai mutlak ini, kita akan membahas tentang definisi nilai mutlak. Apa yang dimaksud dengan nilai mutlak itu sendiri, kita akan belajar yang pertama kali. Terus kemudian nanti juga akan menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Yang kedua adalah persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, ini kita akan membahas tentang sifat-sifat persamaannya. Kemudian setelah kita tahu sifatnya, kita akan menerapkan persamaan nilai mutlak linear satu variabel ke dalam permasalahan. Atau kita akan menyelesaikan soal-soal seperti itu. Yang ketiga ada ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di sini juga kita akan mempelajari tentang sifat-sifat ketidaksamaannya, kemudian menerapkan ketidaksamaan. Nah, untuk video kali ini kita akan dikhususkan membahas tentang konsep nilai mutlak. Oke, jadi apa itu nilai mutlak? Nih, sebelum kita membahas nilai mutlak, kita akan mengetahui kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan dicapai pertama, membandingkan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua, nanti ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dalam bentuk linear dari bentuk linear satu variabel. Kemudian indikator pada video kali ini, indikator pencapaian kompetensi pada video kali ini adalah mendeskripsikan konsep nilai mutlak. Yang kedua, ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai mutlak. Oke, jadi kita akan masuk ke konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa sih? Nah, nilai mutlak itu dia dinotasikan dengan tanda mutlak atau nilai mutlak dibaca nilai mutlak dari X, yang artinya kita bisa mengartikannya sebagai suatu jarak atau sebagai jarak suatu bilangan dari 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Misal, contoh, berapakah nilai mutlak 9? Nah, pertanyaan ini dia mengandung arti bahwa berapakah jarak dari angka 0 ke angka 9. Dari sini kita bisa gambar garis bilangannya dari 0 ke 9. Berarti kita tahu kalau jaraknya itu dia akan 9. Terus, misal, berapakah nilai mutlak negatif 6? Artinya, berapakah jarak dari 0 ke angka negatif 6? Jadi, ke angkanya. Nih, walaupun dia mutlak ada tanda negatif, berarti dari angka 0 ke angka negatif 6. Kita gambar dari 0 ke negatif 6. Nah, jaraknya dia akan tetap positif 6, bukan negatif 6. Ingat, kalau jarak dia nilainya selalu positif atau lebih besar dari 0. Terus selanjutnya, contoh lain. Berapakah nilai X yang memenuhi mutlak X sama dengan 7? Nah, ini memiliki arti berapakah nilai X yang berjarak 7? Jadi 7-nya di sini sebagai jarak. Nah, terus berjarak 7 dari angka 0. Angka 0 ini patokannya. Patokan pada garis bilangan, patokan untuk X. Variabel X. Nah,
Misal kita gambar garis bilangannya, karena tadi patokannya di 0, berarti kita tandai dulu 0. Habis itu kita lihat, karena garis bilangan itu ada yang 1, 2, 3, ada yang negatif 1, 2, 3. Berarti kita lihat, yang ke kanan berjarak 7, yang ke kiri juga berjarak 7. Nah, nanti akan berakhir di 7 dan negatif 7. Terus diperoleh nilai X-nya dia adalah negatif 7 atau 7. Jadi untuk persamaan nilai mutlak X sama dengan 7, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan 7. Misal kita masukkan lagi persamaannya. Ketika X sama dengan negatif 7, persamaannya kan dia mutlak X sama dengan, kita masukkan negatif 7. Nah, kita tahu kalau nilai mutlak negatif 7 dia akan sama dengan 7. Terus kalau misal kita masukkan mutlak X dia sama dengan mutlak 7, berarti nilainya juga akan sama dengan 7. Oh, berarti benar nih untuk penyelesaian X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan 7. Oke, misal contoh lain. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti dia sama dengan negatif 7,7. Untuk contoh lain, berapakah nilai X yang memenuhi mutlak X sama dengan negatif 4? Nah, kita ingat tadi kalau yang bagian belakang, tadi soal sebelumnya kan nilai mutlak X sama dengan 7. Nah, 7 kan dia sebagai jaraknya. Jarak, terus X-nya dia patokannya di 0. Patokan di angka 0. Nah, sekarang berarti yang ini negatif 4, dia sebagai jarak. Terus X-nya ini nanti patokannya dari 0. Dari 0. Nah, artinya, berarti berapakah nilai X yang berjarak negatif 4 dari angka 0 pada garis bilangan? Nah, kita tahu kalau jarak, dia itu kan selalu bertanda positif. Nah, sedangkan jarak yang ditanyakan ini dia bertanda negatif. Apakah ada jarak yang bernilai negatif? Nah, hal ini dia bertentangan dengan konsep jarak. Terus, makanya tidak ada nilai yang memenuhi. Jadi, persamaan mutlak X sama dengan negatif 4, nilai X yang memenuhi adalah tidak ada, karena tidak ada jarak yang bernilai negatif. Himpunan penyelesaiannya berarti dia adalah himpunan kosong. Gitu ya. Terus, selanjutnya, contoh yang lainnya. Berapakah nilai X dari mutlak X dikurangi 4 sama dengan 6? Nah, berarti ini dia memiliki arti, berapakah nilai X yang berjarak 6 dari 4? Kalau tadi kan kita mutlak X sama dengan 7, berarti jaraknya dia 7, jaraknya 7, terus ini patokannya di 0. Patokannya 0. Nah, sedangkan ketika dia sudah ketambahan operasi yang lainnya, X dikurangi atau X plus berapa, berarti patokannya juga akan berubah. Ketika X dikurangi 4, nah berarti patokannya dia akan positif 4. Patokan di positif 4 atau di angka 4. Yang 6, setelah sama dengan dia akan tetap jaraknya. Nah, berarti dari sini kita bisa buat garis bilangannya. Patokannya di 4, di angka 4. Kita mulai 4. Kemudian ke kanan 6, ke kiri juga 6. Nah, dari sini diperoleh 10 dan negatif 2. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X dikurangi 4 sama dengan 6 adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 10.
Penghimpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,10. Nah, misal nih kita mau mencocokkan X sama dengan min 2 atau X sama dengan 10, itu dia benar nggak sih penyelesaiannya ini? Misal kita mau cocokkan X min 4 sama dengan 6. Kita masukkan X sama dengan negatif 2. Berarti nanti diperoleh, kita ganti X-nya dengan negatif 2, dikurangi 4. Ini sama dengan mutlak negatif 6. Nah, mutlak negatif 6 ini dia memiliki nilai 6. Terus ketika X-nya sama dengan 10, berarti kita ganti X-nya dengan 10. 10 dikurangi 4, dia akan sama dengan mutlak 6. Mutlak 6 dia memiliki nilai juga sama dengan 6. Ternyata ketika X sama dengan negatif 2 ataupun X sama dengan 10, nilainya akan sama dengan 6. Nah, ini berarti dia betul penyelesaiannya.